Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai foto yang sangat mengesan. Coba lihat ini. Dan foto ini selalu saya pejeng di kamar saya, dimanapun saya ditugaskan. Foto yang asik seperti di Eropa, ya, duduk dengan tidur di rumputan begitu. Tetapi anehnya dan membuat saya jengkel itu, suatu saat ada tamu Romo yang masuk ke kamar saya dan dia komentarnya atau bertanya pada saya ketika lihat foto ini. Kamu kerasukan setan di mana? Katanya. Ini seperti gambar orang kerasukan setan katanya. Duh, kalau dia bukan Romo, saya minyak suci dia. Sudah sembarangan komentar. Saya kerasukan setan di mana? Saudara-saudari yang terkasih, orang kerasukan setan itu sekarang tidak menakutkan. Saya pernah sekali juga heran ketika saya bersiarah di salah satu tempat siarah Gua Maria. Ada anak muda yang kerasukan setan. Dia teriak-teriak ingin menabrakkan tubuhnya, dirinya kepada truk atau kendaraan berjalan untuk bunuh diri katanya. Dia tidak mau pulang, ditarik-tarik, kemudian akhirnya karena saya waktu itu masih frater, kemudian mereka tahu kalau saya frater, minta tolong saya. Saya kemudian memegang telapak kakinya. Saya tarik napas, saya tekan untuk pergi. Tetapi dia malah menantang saya. Dan di situ kebetulan ada romo-romo yang pergi ke situ tempat siarah itu. Dan itu Romo Yumartono, ada Romo Klemen Budiarto itu. Kemudian mereka mentertawakan saya karena saya mengusir setan seperti Yesus. Tapi setannya mental ternyata. Tentu saja setan itu tidak selalu setan yang menakutkan, ya kan? Saya biasanya kalau mental seperti itu, saya kasih anggur. Ketika minum anggur, kemudian melek dan kaget, oh itu berarti tidak kesurupan, tetapi dia hanya stres, masalah psikologis saja. Dan akhirnya, breng, melek karena minum anggur atau red wine, pokoknya sesuatu yang nyegrak, yang menghentak seperti itu. Maka saya tidak membayangkan ini juga dikatakan sebagai kerasukan setan. Tetapi mungkin juga karena saudara-saudari yang terkasih, kadang setan itu justru bercokol dalam hati kita. Injil hari ini bicara tentang Yesus yang pergi ke tanah Gerasa dan bertemu dengan seorang yang kerasukan setan. Bahkan setannya tidak hanya satu, tapi banyak. Maka mereka ketika ditanya Yesus, siapa namamu? Namaku Legion, karena kami banyak. Nah, setelah itu Yesus mengatakan, pergi dari sini. Kemudian setan itu teriak, hei Yesus, anak Allah, apa urusanmu dengan kami? Jangan siksa kami. Ternyata setannya mengenal Yesus. Dan kemudian Yesus menekan mereka untuk keluarlah. Di situ ada babi-babi, ada 2000-an babi. Padahal kalau dipotong enak sekali babi ini. Tetapi ternyata setan tadi minta izin supaya masuk dalam babi-babi itu. Dan diizinkan oleh Yesus. Begitu masuk ke babi, kemudian babi itu yang jumlahnya 2000-an terjun ke dari tebing dan mati semuanya. Nah, saudara-saudari, mungkin gambaran Injil ini bukan gambaran Injil bisnis. Berarti peternaknya rugi dong karena ulah Yesus. Karena mati semua 2000 babi-babi itu. Tetapi yang ingin ditekankan adalah bagaimana karya Tuhan. Bagaimana penjaga-penjaga melihat semua itu. Dan akhirnya mereka juga ikut mewartakan Tuhan. Tidak hanya orang yang disembuhkan itu.
Maka saudara-saudari yang terkasih, kadang kalau kita melihat tempat di gereja, banyak orang yang stres, orang yang kerasukan setan, kita bisa bertanya, apakah orang-orang yang kerasukan setan di tempat-tempat yang kita anggap sakral itu sungguh-sungguh dia kerasukan setan, atau dia mungkin motivasinya tidak baik, dia mungkin punya masalah dengan keluarganya, punya masalah dengan dirinya sendiri yang mungkin sudah diapresiasi. Kadang-kadang dia di lingkungannya, di keluarganya sudah bekerja keras, sudah mati-matian melayani, tetapi keluarganya, anggota keluarganya, atau mungkin anggota warga lingkungannya tidak ada yang mengapresiasi, tidak ada yang memuji, semua mencela, tidak ada yang memberikan dukungan, sehingga orang itu kemudian akhirnya butuh perhatian, butuh dukungan dari kelompok lain, yaitu kelompok yang menurut dia dianggap nyaman, yaitu dalam gereja, dalam komunitas gereja, dan dia pun bisa berbuat seakan-akan sesuka hatinya dan tidak akan disalahkan di situ, paling hanya dipahami. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ada juga kerasukan setan-setan lain yang karena kita merasa iri, karena kita merasa diri harus diperhatikan, harus nomor satu, karena dia merasa diri, kok bukan saya, kok orang lain terus yang mendapatkan berkat, saya mendapatkan hanya kutuk, kegagalan, saya terhimpit banyak masalah tidak pernah selesai. Maka kemudian saya harus menumpahkan semuanya itu dengan seperti tadi, seperti kerasukan setan. Kita berkegiatan seperti kerasukan setan, justru menyakiti orang lain, justru meninggalkan keluarga tanpa memperhatikan keluarga, hanya memperhatikan orang lain, terlalu over. Dan ini yang akhirnya membuat kita sakit, membuat keluarga kita sakit, membuat lingkungan di mana kita berkiprah juga sakit. Kita perlu menghadap pada Yesus untuk mohon kesembuhan, untuk diusir setan-setan itu, sehingga setan iri dengki, setan ngerasani atau menjelekkan orang lain, setan menghakimi, setan minta pujian, setan haus kekuasaan dan pujian. Ini semua diusir dari tempat kita, dilempar ke kotoran babi-babi, dan akhirnya dibuang, sehingga kita pun mulai dengan pelayanan yang motivasinya murni, mulai dengan pergaulan yang motivasinya menyemangati, memberikan harapan, memberikan kegembiraan. Itu yang perlu kita mohon, supaya kita tidak kerasukan setan, tetapi selalu diberkati. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.